Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Akbar Hidayat. Saya adalah guru multimedia yang mengajar mata pelajaran informatika di kelas 1. Oke, dengan memasuki tahun ajaran baru 2022-2023, di sini saya menggunakan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Oke, mari kita langsung saja untuk memulai materi hari ini. Saya akan mempresentasikan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Oke, udah kelihatan ya. Informatika kelas 1 kurikulum Merdeka yang dibuat oleh saya sendiri bernama David Akbar Hidayat dan gelar saya STR.Com. Oke, yang berarti artinya adalah Sarjana Terapan Komputer. Oke, sebelum kita lanjut tentang mata pelajaran informatika, di sini saya mau menjelaskan apa sih itu informatika. Nah, informatika itu ilmu yang berkaitan dengan data, informasi, dan pengetahuan yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Secara umum, informatika adalah bidang ilmu yang mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data, menjalankan proses data, dan menyimpan hasil dari proses data, kemudian menampilkannya ke dalam bentuk informasi. Kenapa sih kita harus belajar informatika? Di SMK, informatika itu sudah dikenalkan sejak dini, dengan tujuan agar peserta didik dapat memanfaatkan pentingnya teknologi komputer untuk menunjang produktivitasnya selama belajar di sekolah. Dengan penguasaan teknologi yang dipelajari didukung kemampuan komputerisasi, diharapkan meningkatkan nilai jual peserta didik bagi perusahaan dan mampu bersaing di dunia nyata yang penuh tantangan. Nah, mungkin kalian sebelumnya mengenal istilah informatika ini dari SMP. Mungkin di mata pelajaran komputer atau mata pelajaran yang berhubungan dengan informatika lah ya di SMP. Nah, tanpa sadari kita tidak lepas dari namanya teknologi. Kita selalu menggunakan handphone dalam berkomunikasi. Tak cuma itu, handphone juga adalah gadget yang sangat bermanfaat bagi kita. Sehari-hari kita ingin mengerjakan tugas, kita tinggal buka internet, bisa menggunakan wifi, dan pakai data. Nah, di situ kan kita bisa mencari semua informasi apapun yang kita inginkan. Ya, mulai dalam penggunaan sosial media, kebutuhan kita dalam platform media. Nah, sehari-hari kita itu terhubung dengan sebenarnya informatika melalui teknologi itu tersendiri. Oke. Sekolah pun, apalagi saat online seperti ini, kalian juga pasti menggunakan internet. Benar bukan? Nah, dari itulah kita belajar bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik dan yang benar. Maka dari itu, disinilah mata pelajaran informatika berperan penting bagi kalian untuk mengenal lebih jauh pemanfaatan dunia digital dan teknologi. Di sini ada beberapa elemen yang akan kita pelajari nanti ke depannya. Yang pertama, elemen berpikir komputasional. Kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, sistem komputasi. Keempat, jaringan komputer dan internet. Nah, yang pertama, siswa mampu memahami strategi algoritmik standar sebagai penerapan berpikir secara komputasional
pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data discrete bervolume besar. Yang kedua, elemen teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Elemen-elemen yang kita pelajari atau kontennya yaitu mesin pencari informasi digital, aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah angka, aplikasi presentasi, printer dan scanner, dan aplikasi fotografi dan videografi. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang akan kita pelajari nanti saat pertemuan tatap muka. Nah, kalian tahu nggak sih poin-poin dari teknologi informasi ini dan komunikasi? Tentu saja mesin pencari informasi digital itu bisa berupa Google dan Yahoo. Itulah yang saya sampaikan di awal tadi. Ketika kita ingin browsing, ketika kita ingin mencari sesuatu yang kita butuhkan, kita pasti membuka Google. Ya. Kita ingin bepergian ke tempat yang belum kita tahu, kita buka Google Maps. Nah, terus aplikasi pengolah kata, salah satunya apa? Salah satunya itu adalah Microsoft Word yang paling umum kebanyakan orang gunakan dalam menyusun laporan, membuat tugas, membuat makalah, dan lain sebagainya. Terus ada aplikasi pengolah angka. Nah, biasanya itu menggunakan Microsoft Excel. Itu nama softwarenya. Jelas saja, Microsoft Excel adalah aplikasi yang berhubungan dengan pengolahan angka. Di mana di Microsoft Excel ini kita bisa menggunakan rumus-rumus yang di dalamnya dalam menjumlahkan angka-angka yang kita mau gunakan ke dalam data apa yang kita butuhkan. Contohnya menghitung atau membuat nilai raport. Ya. Terus aplikasi presentasi. Aplikasi presentasi ini sama seperti yang saya gunakan saat ini adalah menggunakan Microsoft PowerPoint. Itu. Selanjutnya adalah printer dan scanner. Printer dan scanner adalah sebuah perangkat elektronik yang kita gunakan untuk mencetak sebuah lembaran yang berisikan teks dan informasi. Sedangkan scanner adalah untuk memindai sebuah data bentuk fisik seperti kertas, ya, ataupun kartu, bisa kartu pelajar, KTP, ya. Data itu yang akan kita simpan, jadi kita punya data digitalnya. Itu. Terus aplikasi fotografi dan videografi. Aplikasi fotografi dan videografi ini kita biasa menggunakan di SMK sendiri biasa menggunakan itu seperti salah satunya Photoshop, Adobe Lightroom untuk fotografi, ya. Terus videografinya Adobe Premiere. Mungkin di HP kalian tahu nama aplikasi itu mungkin KineMaster atau VN untuk videografi. Nah, lalu masuk ke sistem komputasi. Yang ketiga itu perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, mekanisme sistem operasi, lalu instalasi sistem operasi. Perangkat keras komputer ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah gadget seperti HP, laptop, komputer. Itu adalah perangkat-perangkat yang berada di dalamnya. Sedangkan perangkat lunak komputer itu adalah softwarenya. Ya, softwarenya seperti Facebook, Instagram, terus
Microsoft Word itu adalah perangkat lunak. Terus mekanisme sistem operasi. Nah, mekanisme sistem operasi ini adalah bagaimana menjalankan sebuah sistem operasi yang harus kita tahu ya, seperti Windows, Android, iOS itu. Ya, sedangkan instalasi adalah kita menjalankan sebuah perintah untuk menginstal sistem operasi. Sistem operasinya tadi Windows, Linux di komputer, kalau dia HP mungkin iOS, Android gitu ya. Nah, terus poin keempat adalah jaringan komputer dan internet. Yang pertama, kita harus mengenal apa sih itu jaringan. Kedua, konfigurasi perangkat jaringan. Dan ketiga, mengoperasikan perangkat jaringan. Nah, kita masuk ke poin kelima. Ada analisis data. Terus elemen keenam atau poin itu ada algoritma dan pemrograman. Ketujuh, dampak sosial informatika. Dan 8, praktik lintas bidang. Yang kelima, analisis data. Poin pertama adalah identifikasi informasi digital. Kedua, kita memahami itu apa keamanan informasi digital. Ketiga, ancaman informasi digital. Keempat, pengamanan informasi digital. Kelima, akses kontrol lingkungan komputer. Dan yang terakhir, pengumpulan data. Nah, ini adalah poin-poin yang akan kita pelajari dalam elemen analisis data. Yang keenam, ada algoritma dan pemrograman dasar. Ya. Algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika. Ya, algoritma. Terus pemrograman dasar itu adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Nah, itu pemrograman dasar. Biasanya kalau kita istilah di informatika itu, kita membuat sebuah kode atau coding, ya. Terus kita menjalankan sebuah elemen-elemen atau instruksi yang ada kodenya untuk menjalankan sebuah aplikasi atau menciptakan aplikasi itu tersendiri. Contohnya untuk membuat game, bisa kita buat game di Android, Play Store. Nah, tuh. Terus 7, dampak sosial IT, ya, atau informatika itu. Pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya apa? Teknologi komunikasi. Sekarang kita tahu sekarang kita ingin ke tempat mana aja kita bisa menggunakan handphone, dan apalagi ada yang namanya aplikasi seperti Gojek, ya, Gojek, Grab, Maxim. Nah, itu adalah sebuah kemajuan teknologi informasi atau komunikasi yang sering kita gunakan untuk kebutuhan kita masing-masing. Nah, terus sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Poin kedua. Seperti apa sih pemerintah ingin mensosialisasikan program-programnya? Biasa menggunakan platform digital ya, seperti YouTube, Spotify, Instagram. Informasi bisa melalui gambar, tulisan, suara, video yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Poin ketiga, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Nah, itu tadi ya, melalui platformnya, medianya yang digunakan oleh pemerintah tadi. Poin keempat, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi
antar negara. Kelima, mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Keenam, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furniture ke negara-negara tetangga maupun negara yang berbeda benua, yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Ke-8 yaitu praktik lintas bidang. Praktik lintas bidang ini gimana apa yang teori-teori tadi disampaikan kita akan mempraktekannya secara langsung. Biasa kita menggunakan fasilitas laboratorium di SMK Negeri 15 Samarinda, dan kita akan menggunakan fasilitas itu untuk mempraktikkan apa aja sih tadi elemen-elemen informatika tadi, seperti menginstal sistem operasi, terus menggunakan aplikasi, ya. Ada TIK dasar tadi, poin pertama, terus peran dan fungsi TIK dalam kehidupan. Lalu ketiga, hak kekayaan intelektual. Keempat, kewargaan digital. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, semoga kita dapat berjumpa di kelas luring atau bertatap muka. Nah, itu adalah dasar-dasar pengenalan informatika yang akan kita pelajari di kelas berikutnya. Nah, jika kalian ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menghubungi nomor saya ya di WhatsApp, ada di grup kelasnya masing-masing. Tuh. Oke. Untuk tugasnya kalian hanya perlu mencatat dan memperhatikan video tadi. Nanti pas saat kelas saya akan bertanya kepada salah satu di antara kalian, dan di mana itu kalian akan mendapatkan poin. Ya, setiap pertanyaan yang saya ajukan kepada kalian berhasil menjawab, kalian akan dapat poin, dan poin itu yang akan meningkatkan nilai di rapot kalian. Nah, gimana? Mau nilainya tinggi kan? Nah, kalian harus mencatat dan memperhatikan video yang saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan membuat kalian dapat lebih banyak pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.